Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah memasuki hari kesekian ya. Kita bisa katakan sudah 1 bulan nih kalian melewati dan memasuki di semester yang baru. Saya berharap dengan 2 tema yang sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu, yaitu tentang komitmen dan juga komitmen khususnya di dalam sekolah kalian, itu akan membangkitkan semangat kalian, begitu ya, untuk menjalani proses studi di tempat ini. Nah, hari ini kita juga akan mendengar akan kebenaran firman Tuhan dan apa sih yang Tuhan ingin lakukan untuk kalian selama kalian bersekolah di Sekolah Kristen Aletheia. Kembali lagi di dalam Voice of Aletheia bersama dengan Lose Irma, dan hari ini kita akan berbicara tentang ketepatan waktu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini Tuhan berikan kami kesehatan untuk setiap kami boleh bangun pagi dengan keadaan yang sehat dan segar. Saat ini anak-anak-Mu akan merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa, kiranya Tuhan yang boleh tolong mampukan mereka mengerti, memahami dan melakukan firman ini di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih ada kaitan dan masih ada relasi nih dengan tema-tema kita yang kita bahas di minggu-minggu yang lalu. Kalau yang minggu-minggu lalu kita membahas tentang komitmen dan komitmen di dalam studi kita. Nah, salah satunya langkah awal yang kita juga lakukan untuk kita bisa bersekolah dengan baik, bersekolah dengan sungguh-sungguh, itu adalah ketika kita itu hidup dengan ketepatan waktu atau kita bisa berdisiplin di dalam waktu. Nah guys, kalau kita berbicara nih ya masalah waktu, apa sih yang kita tahu tentang waktu? Nah, tema ini sebenarnya menjadi tema yang menarik buat kita. Mengapa? Karena sebenarnya kita setiap hari dan waktu ini sangat melekat dengan kehidupan kita. Karena setiap hari, setiap hal yang kita lakukan itu berkaitan dengan yang namanya waktu. Tapi sesungguhnya apa itu waktu? Coba kalian pikirkan, coba kalian renungkan, apa sih sebenarnya waktu itu gitu ya? Ada yang tahu waktu itu apa? Kita sering berbicara masalah waktu, kita sering membahas tentang waktu. Namun apakah kita sadar apa sih sebenarnya waktu itu? Nah, mari kita mencoba bersama-sama melihat. Kata waktu ternyata ketika Lose melihat-lihat, Lose mencari begitu ya, agak susah didefinisikan sebenarnya, tetapi sederhananya Lose menemukan nih sebuah kalimat demikian. Waktu kalau di dalam matematika itu adalah sebuah urutan kejadian. Jadi waktu kalau di dalam matematika itu dikatakan sebagai urutan kejadian. Selain itu, waktu juga dikatakan sebagai sesuatu yang dapat mengukur sebuah peristiwa atau membandingkan durasi, mengukur durasi sebuah peristiwa. Nah guys, kalau kita pikir-pikir mengapa waktu itu dikatakan adalah sebuah urutan kejadian dan waktu itu dikatakan sebagai mengukur atau membandingkan durasi sebuah peristiwa. Inilah yang dikatakan waktu. Nah guys, kalau kita melihat apakah Tuhan juga memberlakukan waktu di dalam kehidupan ini? Ya, jawabannya pasti iya. Kenapa? Karena dari awal Tuhan Yesus menciptakan dunia ini, Tuhan Yesus menciptakan dengan waktu. Kalau dikatakan waktu itu adalah sebuah urutan peristiwa atau sebuah urutan kejadian, kita bisa melihat bahwa awal mula Allah menciptakan dunia ini sudah dengan waktu. Dikatakan pada hari pertama, jadilah terang. Kemudian ketika terang jadi, maka di waktu yang kedua, hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Allah menciptakan cakrawala dengan sangat indah, itu hari kedua. Hari yang ketiga, Allah menciptakan apa? Daratan dipisahkan dengan lautan, lalu Tuhan menciptakan akan tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian setelah tumbuh-tumbuhan ada, maka hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Kemudian sudah malam sudah jadi, siang sudah jadi, lalu Allah menciptakan kembali binatang-binatang, binatang yang ada di laut dan juga binatang yang ada di udara. Dan hari yang keenam Allah menciptakan semua binatang yang ada di darat, dan yang spesial, yang istimewa, Allah menciptakan manusia. Nah guys, kalau kita melihat akan penciptaan Allah ini secara berurutan ya, yang dikatakan ada waktunya, ada waktu, ada hari,
pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam begitu ya. Dan hari yang ketujuh dikatakan Allah beristirahat. Nah, oleh sebab itu mengapa sampai hari ini itu ada yang namanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu begitu ya. Karena Tuhan juga menciptakan dunia ini dari awal itu juga dengan waktu. Nah, kalau kita melihat urutan ini begitu indah begitu ya. Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia di awal, di hari pertama? Kenapa kok hari pertama itu langit dulu, cakrawala dulu, tumbuhan dulu, binatang dulu, baru terakhir manusia? Karena Allah sedang mempersiapkan semuanya dulu, baru Allah itu apa? Ya, Allah mempersiapkan semuanya dulu, baru Allah itu menciptakan manusia. Nah, itu adalah urutan waktu yang terbaik menurut Allah untuk Tuhan menciptakan manusia. Nah guys, kalau kita lihat hal ini begitu luar biasa. Maka kita diciptakan itu semua di dalam urutan waktu. Dunia ini diciptakan dengan waktu. Oleh sebab itu kita harus menghargai waktu yang Tuhan sudah ciptakan kepada setiap kita. Selain itu, kita bisa melihat bahwa waktu itu bukan hanya urutan kejadian, tetapi waktu itu adalah untuk mengukur sebuah peristiwa atau membandingkan durasi. Mengapa kok dikatakan bahwa waktu itu adalah mengukur sebuah peristiwa? Nah guys, kalau kita lihat tadi penciptaan gitu ya, ada waktunya, ada durasinya. Hari pertama cukup Allah menciptakan siang dan malam, langit dan bumi. Hari kedua cukup Allah menciptakan cakrawala, ada batasannya. Hari ketiga cukup Allah menciptakan tumbuhan. Karena bisa nggak Allah itu menciptakan satu hari full semuanya jadi? Bisa. Tetapi sekali lagi bahwa Allah menciptakan dunia ini juga dengan waktu. Artinya Allah memberikan batasan-batasan waktu, batasan-batasan peristiwa supaya kita manusia itu mudah untuk mengingat. Kita manusia ada waktu-waktunya. Ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk kita beristirahat. Saya mengajak kita semua untuk membuka satu ayat di dalam Pengkhotbah. Kita akan melihat di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat pertama mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah guys, ketika Tuhan menciptakan dunia ini dengan waktu bukan bermaksud dengan sembarang-sembarang ya. Maksudnya Allah menciptakan waktu lalu semuanya bebas, kamu mau melakukan apa saja bebas dengan waktu yang tak terhingga. Tidak. Tetapi Allah sudah mengatur segala sesuatu dengan sangat baik. Dikatakan bahwa segala sesuatu ini ada masanya, ada periode waktunya, ada penentu atau pengukur peristiwanya. Kemudian Allah juga mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Kita lihat dalam satu hari kita memiliki 24 jam. Dan dalam satu minggu kita memiliki 7 hari. Di dalam satu bulan kita memiliki 30-31 hari. Itu artinya ada waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-6 dikatakan, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Nah, indah sekali Allah mengatur dan menciptakan segala sesuatunya. Semuanya ada waktunya. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Dikatakan bahkan kalau kita lihat ayat-ayat awal ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Kenapa dikatakan kenapa ada waktunya? Kalau semuanya lahir maka dunia ini akan penuh gitu ya, nggak ada yang meninggal. Tetapi ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Artinya semuanya ini dibuat Tuhan itu indah pada waktunya gitu ya. Oleh sebab itu guys, kalau kita berbicara mengenai waktu, kalau kita berbicara masalah waktu, kita tahu bahwa Tuhan itu sudah menentukan waktu. Tuhan sudah memberikan kita waktu dan Tuhan sudah memberikan kita ada masanya, ada waktunya. Bahkan Pengkhotbah pun mengatakan semuanya ada waktunya.
Ada waktunya tidur, ada waktunya bangun, ada waktunya lahir, ada waktunya mati, ada waktunya kita menanam, artinya kita bekerja, ada waktunya kita memanen, ada waktunya kita memetik hasilnya, begitu ya. Nah, demikian halnya dengan kalian. Ada waktunya untuk sekolah, ada waktunya untuk bekerja, ada masanya untuk pacaran. Demikian halnya dengan setiap kita, bahkan kalian. Ada waktunya untuk sekolah, ada waktunya untuk bermain game, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk kalian nonton TV, nonton drakor, ada waktunya untuk kalian mengerjakan tugas, ada waktunya kalian untuk membantu orang tua, ada waktunya juga kalian untuk belajar. Ada masanya untuk kalian sekolah, ada masanya untuk kalian pacaran, berjuang mencapai cita-cita, dan ada masanya ketika kalian akan sukses dan menikmati hasilnya. Oleh sebab itu guys, kalau lo semua katakan di sini, ayo kita menghargai waktu yang sudah Tuhan buat. Kita menghargai waktu yang sudah Tuhan izinkan kepada kita. Minggu lalu lo sekatakan, ayo kita buat schedule. Schedule itu untuk menolong kita melihat periode waktunya gitu ya, melihat batasan waktunya. Kapan kita bangun, kapan kita baca Alkitab, kapan kita olahraga, kapan kita tidur, kapan kita sekolah, jam berapa kita makan, dan yang lain sebagainya. Kita dikasih Tuhan 24 jam. Sudahkah kalian memberikan 24 jam itu semuanya diatur dengan tepat waktu dan baik? Berapa lama engkau bersekolah? Berapa lama engkau main game? Berapa lama engkau berikan untuk Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan? Berapa lama yang sudah engkau berikan? Nah guys, 1 menit saja ketika kita melewatkan waktu itu, maka kita melewatkan kesempatan. Ketika engkau belajar untuk menghargai waktu, maka belajarlah untuk on time. Belajarlah untuk tepat waktu, belajar untuk tidak mengulur-ngulur waktu dan menyia-nyiakan waktu. Contoh, ketika kita sekolah, Zoom jam berapa, ayo kita belajar untuk on time, tepat waktu gitu ya. Nah, ketika kita tugasnya dikumpulkan kapan, ya, mari kita belajar untuk tepat waktu. Itu namanya menghargai waktu yang Tuhan berikan. Dan ketika kita sudah mendapat tugas, jangan mengulur-ngulur waktu kalau engkau bisa lakukan hari itu. Karena ketika engkau mengulur waktu, maka semuanya akan terbengkelai. Kalau semuanya terbengkelai, yang rugi dirimu sendiri. Tugas tidak selesai, nilai pun jelek. Siapa yang rugi? Kalian. Maka dengan demikian, bisakah engkau memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam sekolahmu? Bisakah engkau melakukan komitmenmu? Tidak bisa. Maka dengan komitmen yang engkau miliki, mari lakukan sesuatu hal yang kecil. Tepat waktu, yaitu menghargai waktu yang Tuhan berikan. Di dalam hal apapun juga, tepat waktu, renungan tepat waktu, studi tepat waktu, kumpul tugas tepat waktu, ya. Dengan hal-hal apapun, belajarlah tepat waktu. Lo serasa kalian pasti bisa. Ketika engkau mau berjuang, tidak menyerah, engkau pasti bisa. Dan ketika engkau menjadi orang-orang yang memiliki kedisiplinan waktu, maka engkau juga menjadi anak-anak yang luar biasa bagi Tuhan, dan engkau menjadi generasi yang tangguh dengan selalu menghargai waktu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami belajar tentang waktu. Indah sekali Tuhan kalau kami melihat akan hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Ajar setiap anak-anak-Mu Bapa untuk sungguh-sungguh menghargai waktu mereka. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu untuk selalu bisa belajar disiplin di dalam waktu, tidak mengulur-ngulur waktu untuk menyelesaikan tugas, selalu on time ketika ada acara-acara bahkan sekolah, dan biarlah belajar, kami belajar ya Tuhan untuk bersama-sama saling mengingatkan untuk kami boleh senantiasa menghargai waktu yang Tuhan berikan. Ajar anak-anak-Mu juga untuk boleh diberi hikmat sehingga mereka dapat mengatur waktu mereka dengan baik ketika mereka sekolah, bermain, bahkan memiliki relasi atau merenungkan firman Tuhan bersama dengan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke guys, selesai ingatkan sekali lagi ya, tepat waktu. Kita mau belajar on time selama 1 minggu ini,
tidak terlambat dan tidak mengulur-ngulur waktu untuk mengerjakan tugas. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.